Sepertinya kita mulai saja ya, sudah lebih 4 menit. Nggak apa-apa, yang lain bisa menyusul. Dan yang lain bisa menonton rekaman, nanti saya masukkan ke YouTube juga. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Kita bertemu di dalam pelatihan Google Workspace for Education. Ya, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan akun belajar.id yang telah dibagikan oleh pemerintah kepada kita. Dibagikan secara gratis, itu akunnya akun mewah sebenarnya dari Google. Yang harusnya berbayar, tetapi oleh pemerintah kepada kita menjadi gratis. Sayang banget kalau kita tidak memanfaatkannya dengan maksimal di dalam pembelajaran. Ya, kira-kira itu adalah tujuan dari pelatihan kita selama 3 hari ini ya. Nah, jadi selama 3 hari saya akan membuka Gmeet ya, membuka Google Meet setiap jam 4. Di situ nanti saya akan membahas beberapa tips penggunaan akun belajar.id, ya tips-tips yang penting yang sering saya pakai di dalam KBM, itu sangat simpel. Nah, saya mau bagikan di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas, ya itu bisa kita diskusikan di dalam Google Meet yang setiap pukul 4 selama 3 hari ini. Untuk pengerjaan tugas-tugas, ini tugas-tugasnya bukan saya yang buat, ini tugas-tugasnya sudah dirancang oleh Google sendiri. Ya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu, jadi seminar ini sudah ada standarnya, webinar ini. Saya tidak bisa mengubah seenaknya, gitu ya. Jadi kita semua peserta diminta untuk mengerjakan tugas-tugas, di mana tujuan tugas itu adalah supaya semakin memahami bagaimana memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di belajar.id. Fitur-fiturnya sangat luar biasa. Nah, jadi saya akan mulai dengan mempresentasikan sebuah PowerPoint. Ya, belajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Kelihatan semua ya? Ya, kelihatan. Ya, itu ada suara-suara latar belakang, boleh di mute dulu mungkin mikrofonnya. Baik, Google Workspace for Education dulu namanya adalah G Suite for Education. Tapi sekarang diganti menjadi Google Workspace for Education, dikhususkan fitur-fiturnya untuk pembelajaran di dalam kelas secara daring. Penggunanya sudah sampai 170 juta lebih di seluruh dunia, siswa dan guru. Ya, nanti kita akan lihat seberapa banyak yang menggunakan ini di Indonesia. Perangkat ini menginspirasi pembelajaran yang berdampak dari mana saja untuk semua orang. Artinya kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan tablet, kita bisa pakai laptop, dimanapun kita ketemu komputer yang berhubungan dengan internet, kita bisa akses. Jadi dari mana saja bisa dilakukan. Ini salah satu keuntungan yang sangat luar biasa dari Google Workspace for Education. Revo itu adalah sebuah lembaga yang berotoritas, ya, merupakan authorized partner professional development dari Google for Education. Google for Education ini adalah miliknya Google Company. Dan Revo adalah lembaga di Indonesia yang punya izin berlisensi, ya, punya lisensi untuk melatih semua orang menggunakan Google atas nama Google. Jadi saya sudah ikut pelatihan dari Revo, pelatihan Google Master Training, dan salah satu tugasnya adalah memberi pengimbasan mengenai Google kepada rekan-rekan guru sekalian se-Indonesia. Kami yang ikut di kelas bulan Agustus itu ada 2.000 orang seluruh Indonesia.
2.000 orang ini kami masing-masing membuat pengimbasan kepada rekan-rekan guru lainnya yang belum mengenal atau yang belum memahami lebih dalam tentang ini. Jadi kami yang 2.000 orang ini diberikan lisensi untuk mengeluarkan sertifikat secara mandiri atas nama Revo dan atas nama Google. Nah, jadi saya sudah punya hak untuk mengeluarkan sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dengan baik. Ya, sertifikatnya sertifikat 32 jam pelajaran. Jadi bagi PNS itu berguna sekali untuk naik pangkat ya. Nah, Revo bekerja sama dengan Kemdikbud melatih guru-guru di Indonesia untuk menggunakan akun belajar.id. Revo ini masuk ke seluruh Indonesia, membuat berbagai macam pelatihan-pelatihan. Ada banyak sekali ternyata pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Google. Dan di Indonesia, Revo lah lembaganya, di mana kita bisa mengakses pelatihan-pelatihan tersebut. Salah satunya pelatihan yang saya buat ini adalah pengimbasan sebenarnya. Judulnya pengimbasan apa yang sudah saya peroleh. Nah, ini adalah aktivasi akun pembelajaran di Indonesia. Untuk siswa, akun pembelajaran ini baru 17,19% seluruh Indonesia. Ya, bagi student. Bagi PTK atau guru, itu mencapai 36,75%. Artinya jumlah akun yang disebarkan kalau dipakai semua berarti 100%. Tapi yang terpakai baru segini. Ini adalah mengapa Revo kemarin melatih 2.000 orang guru. Termasuk saya ikut pelatihan di dalamnya. Supaya ini disebarkan dan semuanya bisa menggunakan akun resmi dari Kemendikbud. Kenapa disebut resmi? Karena ada aturannya. Ya, ada peraturan perundang-undangan yang menaungi akun belajar.id ini. Bukan berarti kita nggak boleh pakai yang lain ya. Karena akun ini bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Bukan sesuatu yang wajib harus dipakai. Ya, saya banyak berurusan dengan siswa mutasi di SMA Negeri 2 Bandung, tempat saya mengajar, di mana ternyata sekolah asal mereka tidak mengaktifkan akun belajar.id. Sampai ada beberapa sekolah saya telepon langsung kepada operatornya atau kepada wakase kurikulumnya untuk memberikan penjelasan tentang akun ini. Mereka merasa mereka harus daftarkan sekolah mereka ke Kemdikbud, mengajukan permohonan baru Kemdikbud keluarkan. Ternyata tidak. Kemdikbud tanpa izin, ya tanpa izin dari sekolah-sekolah, tanpa harus mengajukan permohonan, Kemdikbud langsung sebarkan akun ini ke seluruh Indonesia. Semua sekolah yang terdaftar di Dapodik pasti dapat akun ini. Ya sayangnya masih banyak sekolah yang belum mengambil akunnya. Jadi sebenarnya tinggal diambil saja di akun Dapodik. Itu pasti sudah ada untuk seluruh guru dan seluruh siswa. Ya, dari data ini data rilis bulan Agustus kemarin. Revo yang merilis ternyata 50% saja belum sampai. Jadi masih banyak guru dan siswa yang belum memanfaatkan ini. Nah, ini adalah peraturan yang menaungi akun belajar.id, itu peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2020. Kemudian ada lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan surat edaran tentang akun akses layanan pembelajaran. Artinya ini akunnya resmi. Tetapi sekali lagi akun ini tidak wajib. Hanya sayang saja menurut saya pribadi kalau akun ini tidak dipakai. Karena banyak sekali menawarkan kemudahan untuk melakukan pembelajaran apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, tujuan pembuatan akun ini ada dua. Yang pertama, mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Ini tujuan Kemendikbud meluncurkan akun belajar.id. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran ya di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kita dengan menggunakan akun ini banyak sekali manfaatnya. Nanti kita akan lihat, saya uraikan apa bedanya akun belajar.id dengan akun Google yang biasa. Ternyata ada bedanya.
Ya, sasarannya yang diberikan adalah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ya, memang tidak dari kelas 1 dikasihnya, tapi ada rentangnya. Kalau SLB misalnya kelas 5 sampai kelas 12, SD saja kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMP dan SMA semuanya dikasih. Pendidik dikasih, kemudian tenaga kependidikan itu juga dikasih. Tenaga kependidikan ini menjadi akun admin ya di sekolah tersebut. Tenaga kependidikan itu seperti TU. TU itu adalah akunnya akun admin, beda dengan akun guru, beda lagi dengan akun siswa. Ini adalah sasaran dari akun-akun pembelajaran. Nah, mengapa Kemendikbud memilih Google ya untuk membantu di dalam pembelajaran di Indonesia? Di sini ada penjelasannya, yaitu yang pertama, akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Jadi G Suite for Education sekarang berganti nama menjadi Google Workspace for Education. Itu memang fitur-fiturnya sangat menolong kita melakukan pembelajaran. Kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya bagi kita ya. Tapi bagi Kemdikbud saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuat perjanjian sama Google. Tapi ini bebas biaya bagi kita, free. 3, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran G Suite for Education bebas biaya. Aplikasi yang terkaitnya ya maksudnya. Yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Artinya puluhan juta akun akses Google, Google-nya nggak akan jadi lambat. Teknologinya sudah sangat canggih. Ya, beda dengan kalau kita intranet di rumah gitu ya, atau WiFi. Banyak yang pakai WiFi makin lemot. Tapi kalau Google, dia punya teknologi yang tidak seperti itu. Yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Nanti kita akan lihat akun-akun apa saja yang bisa menolong kita di dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kita di sini mengenal dulu akun ini. Akun ini punya keamanan yang sangat luar biasa karena yang pegang itu Google. Ya, saya belum pernah dengar ada akun belajar.id itu dihack, ya, atau akun-akun Google dihack. Kecuali kita meninggalkan catatan tentang password kita, yaitu bisa dihack orang. Tapi secara umum ini sangat aman. Jadi kita mau simpan data ada perlindungan keamanan baik dari Google, kemudian Kemendikbud juga melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait. Jadi data kita tidak bocor. Kira-kira seperti itu. Nah, mengapa kita memakai akun ini? Ya, akun ini seperti tadi, ini mengulang yang tadi saja. Ya, jadi saya skip saja ini slide-nya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang dapat diakses pakai akun pembelajaran. Ya, saya tidak tahu apakah kita pernah mengakses rumah belajar. Ya, di rumah belajar ini banyak sekali sebenarnya materi-materi, video-video gitu ya, praktikum-praktikum online ada di rumah belajar. Diakses dengan menggunakan belajar.id. Google Slide, Google Doc, Khan Academy, Pintaria, Google Classroom, Google Sheet ya, Zoom, Bahaso, Udemy, Google Hangout, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi sebenarnya, misalnya Canva. Aplikasi Canva itu sekarang bisa diakses dengan belajar.id. Biasanya fitur-fitur di Canva itu berbayar. Banyak yang berbayar, yang bagus-bagus. Tapi pakai belajar.id, semua jadi gratis. Ya, kemudian belajar.id ini juga sudah nyambung ke misalnya aplikasi Quizizz untuk membuat kuis. Itu juga sangat menolong kita melakukan ulangan atau kuis kepada siswa. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan saja ya. Sambil saya menjelaskan, silakan kalau ada
pertanyaan. Nah, masalah-masalah mengenai pembelajaran jarak jauh. Ini pasti kita alami pada waktu kita di awal pandemi. Ya, dengan aplikasi yang kita gunakan, ini memorinya penuh atau lambat. Google yang biasa itu dibatasi hanya 15 giga. Begitu kita bikin tugas video, masuk video ke dalam Google Drive, dan Google Drive-nya penuh, nggak bisa lagi menampung. Ini memorinya penuh dan lambat, biasanya begitu. Data hilang terkena virus, atau data hilang karena perangkatnya error. Perangkatnya rusak, misalnya kita simpan data di laptop, laptopnya error, ya datanya bisa hilang. Ini beberapa hal dari masalah pembelajaran jarak jauh yang diatasi oleh akun belajar.id. Nah, untuk akun belajar.id yang pertama, data diakses dengan kapasitas tanpa batas. Google biasa cuma 15 GB, tapi kalau pakai akun ini, data saya di akun belajar.id itu sudah mencapai 300 GB. Ya, 300 GB lebih. Dan aman-aman saja. Ya, sepertinya memang tidak ada batas. Belum pernah saya dengar Google Docs atau Google Spreadsheet atau Google Slide itu kena virus, ya. Ini fiturnya memang bebas virus. Keamanannya, data keamanannya sangat tinggi. Bisa diakses di berbagai perangkat. Ya, jadi kalau misalnya laptop saya error di rumah, saya tinggal pakai komputer yang ada di sekolah untuk mengakses. Aman, data saya tidak tergantung pada hard disk, ya hard disk yang ada di laptop. Kita simpan saja di Google Drive dan bisa diakses di mana saja. Nah, ini kira-kira ada obrolan ya atau komen-komen yang biasanya muncul. Perubahan itu sulit ya. Jadi kalau kita belum pernah menggunakan belajar.id, ya ada yang komen perubahan itu sulit. Ada yang mengatakan Excel lebih baik ya. Tapi saya sudah mencoba membandingkan Excel dengan Google Spreadsheet. Saya mengalami banyak rumus-rumus di Google Spreadsheet itu sulit ketika diterapkan di Excel. Ya, jadi ada kelebihan. Memang ada kelebihan, ada kekurangan ya dibanding Excel. Tetapi untuk kasus, kalau kita untuk pembelajaran, saya lebih enak pakai Google Spreadsheet. Ada juga bisa sinkron dengan MS Office nggak? Nah ini. Ya ini pertanyaan karena apa? Sudah lama menggunakan Microsoft Word, MS Office. Jawabannya bisa. Ya, ini bisa sinkron. Apakah aman? Jelas aman. Saya mau data saya ada di laptop saya. Ini adalah pemikiran-pemikiran kita dulu, ya. Tetapi di zaman modern ini data kita tidak lagi tersimpan di laptop, tetapi tersimpan di cloud system. Ya, salah satunya adalah Google Drive. Ini adalah fitur-fitur dari Google Workspace for Education. Ya, yang pertama ini disebut Google Drive. Kemudian ini adalah Google Meet. Google Meet itu yang kita pakai sekarang ya. Terus punya fungsi yang sama dengan Zoom. Kemudian papan tulis digital, Jamboard namanya. Kemudian kelas online, saya rasa sudah banyak dari kita menggunakan Google Classroom. Google Docs, kemudian Google Sheets, Slides, Google Form. Ini semuanya punya sumbernya adalah di Google Drive. Karena semua data yang kita buat di Google, di akun belajar.id, itu semua tersimpan di Google Drive. Soal-soal ulangan kita di Google Classroom, semuanya tersimpan di Google Drive. Jadi ini aplikasinya sudah nyambung satu sama lain. Ada grup chat, ya. Kita bisa buat grup chat, kita bisa, ini Gmail ya, ini sudah terbiasa pasti. Kemudian Google Calendar, ini ternyata fiturnya sangat banyak sekali Google Calendar. Ya, ini menolong sekali. Kalau kita membuat jadwal-jadwal, kemudian mengingatkan, membuat Google Meet, kita bisa pakai Google Calendar. Kemudian ada Google Sites, ini untuk membuat website.
membuat website di Google. Ini adalah beberapa keuntungan-keuntungan dari akun belajar.id. Ya, kalau di akun pribadi yaitu akun Gmail biasa, ini tidak ada drive bersama. Tapi di akun belajar.id itu ada drive bersama. Apakah fungsi drive bersama? Drive bersama ini berarti kita bisa kolaborasikan file. Misalnya di MGMP, misalnya MGMP Fisika, kita kumpulkan file-file di dalam satu lokasi. Ya, kemudian file saya bisa diedit oleh orang lain, bisa juga, atau orang lain cuma bisa melihat. Nah, di sini adalah untuk file mengumpulkan data-data untuk berkolaborasi. Kita bisa ngedit bersama-sama. Sambil saya ngetik di Google Docs, ya teman saya pun bisa ngetik di Google Docs yang sama. Dan langsung saya lihat ketikannya apa. Dia juga bisa lihat langsung ketikan saya. Nah, itu luar biasa. Google Meet ini tidak ada angkat tangan ya, kalau akun pribadi. Tidak bisa rekam rapat. Merekam rapatnya bisa, tapi hanya 60 menit. Kalau akun belajar.id ada fitur angkat tangan. Ya, kalau yang mau bertanya siswa tinggal angkat tangan, bisa rekam di Google Drive tanpa batasan waktu. Saya sedang merekam Google Meet ini ya, tidak dibatasi oleh 60 menit. Ada fitur Jamboard, artinya saya bisa melakukan menulis ya. Saya bisa menulis di Google Meet karena ada papan tulisnya. Untuk Google Classroom ya, tidak ada link Google Meet kalau akun pribadi. Tapi akun belajar.id kita semua mungkin ada yang sudah pakai, itu ada link Google Meet-nya. Dan link Google Meet-nya itu tidak bisa kadaluarsa. Beda sama link Google Meet yang biasa. Kalau link Google Meet biasa, pertemuan selesai, ya linknya hilang. Tidak bisa lagi diakses. Tapi kalau di Google Classroom, link Google Meet-nya itu tidak ada batas kadaluarsanya. Bisa dipakai berulang kali. Kapasitasnya untuk akun pribadi maksimal kita bisa mengundang 20 guru dan siswanya cuma 250. Tapi kalau akun belajar.id siswanya bisa 1000. Ya, kita bisa mengundang orang tua bergabung supaya orang tua bisa mendapat laporan anaknya langsung, mengerjakan tugas atau tidak kerjakan tugas, nilainya berapa ketika kita kembalikan nilainya. Penugasan di Google Classroom itu tidak bisa import nilai dari Google Form. Kalau kita bikin kuis di Google Form, nilai-nilainya nggak bisa masuk ke Google Classroom. Tapi kalau pakai akun belajar.id bisa. Ya, tinggal kita ada fiturnya, import. Ya, kemudian akun belajar.id ini juga sangat terkait dengan Chromebook. Ya, SMA 2 kemarin tuh dapat Chromebook. Nah, itu sebenarnya sangat maksimal ketika digunakan dengan akun belajar.id. Ini teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Ya, ini teknologi semua ya. Tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ini George Couros kata-katanya, Innovators Mindset Book author. Ya, ini adalah pendahuluan bagi kita bahwa akun belajar.id itu adalah akun yang berbeda. Dia punya kemewahan-kemewahan tertentu yang tidak dimiliki akun Google biasa, gitu ya. Dan itu diberikan gratis oleh Kemdikbud melalui Dapodik. Tinggal operator Dapodik download saja, ya mau download atau tidak. Ya, beberapa sekolah yang siswanya mutasi ke SMA 2 itu mereka tidak tahu informasi ini. Ya, memang ya inilah tugas kita ya. Kita bisa memberitahu kepada rekan-rekan guru bahwa akun ini ada loh, dikasih buat kita, dan akun ini resmi. Akun ini bukan akun yang lewat jalur-jalur belakang, bukan. Ini akun yang jelas dari Kemendikbud. Nah, seperti itu Bapak Ibu presentasi saya untuk materi pendahuluan. Kira-kira
Ada pertanyaan atau ada yang bisa kita diskusikan, silakan. Pak Mariano, Ya, boleh bertanya tapi tentang Google Meet. ya, Soalnya saya mengalami kendala ketika pembelajaran. ya. Jadi kalau misalnya di Google Meet itu ada settingan untuk misalkan kalau siswa yang terlambat masuk itu apakah bisa tanpa harus diadmit atau gimana ya Pak? Soalnya itu kan kadang mengganggu kalau ketika sedang pemberian materi ternyata ada yang siswa yang masuk gitu. Ya, Jadi betul. agak mengganggu gitu. Terus satu lagi Pak mengenai Jamboard, saya pernah coba, cuma apa kekurangannya mungkin di tidak ada kayak menggambar garis lurus ya, harus menggambarnya menggunakan mouse gitu. Jadi kadang nggak bisa garis lurus gitu, masih kaku, butuh latihan juga sih sebetulnya. Oh ya. Tidak ada rumus-rumus juga gitu untuk menjelaskan fisika kan saya. Jadi tulisannya agak-agak kalau bahasa Sunda katol gitu. Oke, Begitu baik. Pak ya, terima kasih. Ya, yang pertama untuk Google Meet, Google Meet tidak punya fitur untuk yang daftar langsung masuk, gitu ya. Tetapi harus kita klik admit. Nah, itu memang mengganggu ketika kita menggunakan Google Meet, tiba-tiba ada yang masuk. Kita harus klik admit padahal kita sedang menerangkan misalnya. Nah, Google sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini. Solusinya adalah dengan menggunakan ekstensi di browser Chrome. Ya, kalau di browser Chrome itu kalau Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas itu ada titik 3. Nah, di titik 3 itu ada yang namanya settings. Di situ ada ekstensi. Nah, kita bisa mencari ekstensi auto admit. Namanya ekstensi itu adalah aplikasi pihak ketiga yang bergabung dengan Google. Dia bisa memberikan banyak kemudahan ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita pakai yang gratis saja. Saya sering pakai yang gratis. Salah satunya salah satunya auto admit. Jadi begitu ada yang masuk, langsung masuk dia. Tidak perlu kita izinkan. Nah, nanti saya bisa sharekan bagaimana cara mendapatkan auto admit itu. Ada juga auto attendance. Auto attendance itu ngabsen. Jadi semua siswa yang bergabung di Google Meet ini akan terabsen otomatis. Nah, itu dia. Nah, ada di situ. Iya. Nah, ini nanti saya bisa sharekan cara penggunanya, ya, cara mengambil Boleh. ekstensi tersebut. Terima kasih banyak. Kemudian untuk menggunakan Google Jamboard, memang itu papan tulis digital. Kalau menggunakan papan tulis digital, memang paling enak adalah menggunakan alat tulis digital. Ya, alat tulis digital ini seperti ini. Saya memang beli ini ya. Ini harus beli. Ya, ini ada dusnya. Oh, hilang-hilang dusnya. Nah, ini ada dusnya. Ini alat tulis digital. Papan tulisnya pun di sini ada. Ya, papan tulis. Kita nulisnya di sini. Ya, cuma memang ini tambahan biaya untuk kita beli. Karena kalau pakai mouse memang sulit menggambar garis lurus gitu ya, atau yang lain. Menulis juga sulit, menulis angka 2. Mereknya apa, Pak? Namanya apa? Berapa harganya, Pak? Oh. Ini namanya Pentablet namanya. Pentablet, oke. Pentablet itu variasi sekali harganya. Saya jadi promosi nih ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Bisa lihat di Google di Google. Itu di Shopee saya beli. Saya beli di Shopee. Dan ada 3 level. Ada 3 level tingkat ketajamannya. Ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 9.000 dpi. Ya, kalau 9.000 dpi itu dia halus sekali. Kita buat lingkaran hampir nggak kelihatan ada garis-garis. Bagus. Nah, harganya pun bervariasi. Ada yang 300.000,
sampai 2 juta. Ya, tergantung kualitas dan mereknya yang mau kita ambil. Nah, itu begitu Bu ya. Ya, baik. Makasih Nanti infonya, Pak. mungkin besok saya bisa ajarin cara pakai ekstensi ya, mengambil ekstensi. Yang partsnya ini Sip. saking panasnya. Extended. Oh, itu pakai Chrome ya, Pak. Jadi maksudnya membuka itunya apa? Membuka apa Google Ekstensi. Meet-nya lewat Chrome atau gimana? Google Meet memang dibukanya lewat Chrome kalau di laptop. Oh iya. Ya, kalau di laptop pasti pakai Chrome. Oh iya. Ekstensinya ya. Ya, itu ada aplikasi pihak ketiga, jadi pihak di luar Google, tapi bergabung sama Google menawarkan aplikasi-aplikasinya. Oh iya, siap. Nanti dikasih tahu ya, Pak. Ya, boleh Bu. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau kita diskusikan. Untuk pelatihan kita itu di Google Classroom itu sudah saya share materi pelatihan. Nah, Google sendiri mengharapkan bahwa guru-guru di Indonesia itu punya kemampuan untuk belajar mandiri, gitu ya, belajar mandiri sehingga mereka buat materi untuk dibaca. Jadi materi-materi itu dibaca, dipelajari, itu adalah dasar-dasar dari penggunaan akun belajar.id dengan fitur-fiturnya. Semuanya totalnya ada 11 tambah 11 tambah 9, 30 materi. Ya, 30 Google Slide. Satu materi itu ada yang cuma 6 slide, ada yang sampai 17 slide. Jadi berbeda-beda. Itu nanti dijelaskan di situ Google Meet, dijelaskan Google Site, Google Docs, Google Dokumen, Google Spreadsheet, kalender, semuanya ada di situ. Yang sifatnya pengenalan dasar. Ya, sifatnya pengenalan dasar. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah membaca satu slide, satu materi, tolong di klik done ya. Ada marknya itu bahwa sudah selesai membaca. Kemudian boleh tulis di komennya apa yang didapat dari apa yang dibaca tersebut. Kemudian itu dibagi dalam 3 unit. Satu unit ada yang 11, unit pertama 11 materi, unit kedua 11, unit ketiga 9. Nah, setiap unit itu diakhiri oleh latihan. Ya, ada latihan kuis. Kuis yang isinya pemahaman tentang materi yang dipelajari per unit. Jadi ada 3 latihan atau 3 kuis. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut pelatihan ini, saya yakin pasti sudah banyak paham. Langsung boleh klik di mark saja, sudah dan sudah selesai, kemudian silakan kerjakan kuisnya. Kuisnya adalah latihan, ya, sifatnya latihan. Setelah 3 unit selesai dipelajari, maka terakhir ada kuis yang asli, ya, kuis yang asli itu dari Google. Saya pun nggak bisa lihat nilainya. Yang bisa lihat nilainya cuma Bapak Ibu sendiri dengan pihak Google, pihak Revo yang bisa lihat. Itu wajib dikerjakan setelah mempelajari 3 unit. Ya, 30 materi tersebut. Untuk pengerjaan materi, saya juga menyadari bahwa kita guru-guru memang sedang sibuk minggu ini. Ya, bulan ini bulan-bulan sibuk, persiapan AKM, persiapan Olimpiade, ya, KSN, kemudian persiapan PTM untuk tatap muka, kemudian persiapan untuk pelaporan nilai PTS. Wah, sibuk sekali. Makanya saya akan menambah rentang waktu pengerjaannya nggak usah 3 hari, 1 minggu saja. Ya, dibuat 1 minggu. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu Bapak Ibu punya waktu luang yang lebih banyak, bisa sambil mengerjakan materi-materi tersebut. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, nanti sertifikat dari Revo akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Sertifikat 32 jam.
Sertifikatnya bukan saya yang buat, ya, itu Google dan Revo yang buat. Dan Revo itu diakui oleh Kemendikbud, artinya dia punya nilai untuk kenaikan pangkat bagi PNS ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan pendahuluan kita. Untuk hal-hal yang mau didiskusikan bisa melalui Google Meet ya, yang saya buka nanti tiap jam 4. Kalau tidak ada yang ditanya di Google Meet, saya akan kasih tips-tips ya, tips-tips menggunakan akun belajar.id. Baik, demikian materi hari ini sudah selesai sebenarnya materi hari ini. Tapi saya mau buka, kalau kita mau diskusi silahkan. Ya, Pak Mariano. Ya, Bu Tini. Terus saya baca di Gmail saya masuk gitu ya. Tugas-tugas meneliar loba-loba teuing. Ya, betul. Itu standar dari sana, Bu. Standar dari Google. Tapi belum berurutan, Eta. Itu dibuka, berarti harus dibuka dulu ya supaya kelihatan apa? Beraturannya di ini, Bu Tini, di Google Classroom. Nah, di situ beraturan. Materinya beraturan dari unit 1, materi 1, unit 2, materi 2. Nah, itu berurutan. Classroom yang belajar ID, kirimnya atau ke classroom yang akun pribadi? Silakan mendaftar dengan boleh akun pribadi, boleh akun belajar.id, nggak ada masalah. Bisa. Oh, gitu. Ya, tapi nanti pada saat mengisi kuis terakhir, itu harus pakai akun belajar.id. Ya, Gus, sekalian ke belajar ID atau ini ngirimnya. Betul, ya. Cuma ada beberapa peserta, japri ke saya, dia belum punya akun belajar.id. Ini Pak Mariano ngirimnya ke akun pribadi ini ya? Ya, ngirimnya di ini aja Bu, di Google Classroom. Bukannya? Di Google Classroom aja, buka. Itu ada GWE, belajar di mana saja. Ya udah nanti. Nah, mengerjakan tugas-tugasnya di Google Classroom. Cewek suka nanya ke namun teu nanya. Boleh, Bu. Liar ya. Beresin dulu tugas-tugas, nanti baru baca yang ini. Ya, tenang aja. Waktunya tidak buru-buru. Masih bisa sampai minggu depan. Ya, gimana Pak Asep? Pak Mariano, sebenarnya tadi yang ditanyakan Bu Yeyet ya, saya juga kemarin ulangan di Google Form, tapi pas dicek di Google Classroom belum nge-link gitu. Nah ini juga rada bingung. Jadi padahal saya di Google Form-nya sudah mencantumkan juga kunci jawaban, tapi ternyata nilainya nggak keluar juga gitu. Bingung juga. Nah ini kayaknya harus privat ke Pak Mariano. Oh, boleh nanti. Itu ada urutannya memang kalau mau jadikan kuis si Google Form-nya. Oh gitu. Ada urutannya, harus apa dulu yang diklik, apa dulu yang dikerjakan. Kemudian bagaimana supaya nilai itu keluar di Google Classroom. Yang penting Google Classroom-nya belajar.id. Ya, betul. Nah, berarti bisa. Itu ada settingannya, Kayaknya belum kebuka settingannya Pak Mar ya. Ya. Nanti harus belajar. Ini betul, belum saya kemarin coba, cuman begitu kirain udah otomatis. Pas saya lihat di Google Classroom kok nilainya belum keluar, terus belum ada nilainya. Oh berarti ini belum ada yang match, saya pikir gitu. Oh iya. Gitu. Oke, besok ya nanti kita bahas. Jadi artinya juga ini hanya sebagai tasin ya. Kalau bikin Google Form berarti kita bikin Google Form-nya di luar, bukan di akun belajar ID-nya kan. Bikin Google Form dulu. Nah, terus di-link-kan baru ke Google Classroom atau gimana ini, Pak Mar? Yang terbaik adalah membuatnya dari Google Classroom. Oh, membuatnya di Google Classroom dari juga? Google Classroom, Google Form-nya itu? Mula-mulanya, ya betul. Oh, saya salah. Tapi berarti bisa juga di-link-kan, bisa. Jadi bisa dua cara. Tapi kalau kita bikin di Google Form khusus, misalkan saya pakai browser Google Form, bikin soal kuis, nah untuk nge-link-kan ke Google Classroom bisa? Bisa.
Bisa, oke. Kalau Bisa begitu saja. mah siap. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak Mar, yang di Google Classroom yang Bapak sudah buat di GWE itu ada memang belum berurutan kayaknya juga ya Pak ya, tapi saya lihat sih ada contoh unit 1 pembelajaran 1. Itu Ya. berarti kita memulai dari sana ya Pak? Betul. Berarti setiap nanti kita selesai mempelajarinya, kita buat komen, baru masuk ke Max ya? Ya, betul. Masuk ke Mark, kemudian masuk ke materi berikutnya. Berarti Jadi gitu betul. saja. Jadi bukan ngerjain soal ini, hanya membaca materi supaya Ya. paham. Oke. Karena Jadi, memang begitu dari Google-nya begitu. jadi materi pelatihannya belum ada itu ya Pak? Itu materi pelatihannya, Pak. Oh gitu. Unit 1, unit 2, dan unit 3. Ada 3 unit. Ya. Masing-masing unit sekitar 10 materi. Berarti itu masih membaca ya? Masih membaca, betul. Baik. Nah, nanti tindak lanjutnya adalah melalui Google Meet ini. Ya. Pertemuan di Google Meet sebagai tindak lanjut apa yang dipelajari. Siap. Itu harus diberi komen ya Pak Mariano. Ya, Bu ya. Yang di unit-unit itu semuanya harus sebelum di markdown itu semuanya harus diberi komenkah dulu ataukah itu tidak wajib? Lumayan banyak. Diberi komen berarti sudah membaca lah kira-kira gitu. Walaupun sedikit ya ada komen gitu. Ya, sebaiknya begitu. Oh iya siap. Oke, jadi nanti jangan kaget, besok nambah lagi 11 materi muncul. Ya, Ini belum selesai yang ini. Ya tau kayak liar loba gitu apa ngerjainnya cuciannya banyak. Kemarin udah saya baca. Ya, saya baca gitu-gitu. Ini yang pelajaran 1 mah berikan motivasi geningannya. Betul. 2 materi pertama motivasi, Bu. Materi berikutnya baru masuk, yang ketiga itu baru masuk Google Docs. Oh gitu ya. Mau komentar naon menang teh? Boleh, Bu. Yang penting di markdown aja, markdown. Oh gitu, ya udah. Untuk ngerti mah isuk deh nya. Boleh, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti ada link absen ya yang ikut Google Meet, nanti absennya muncul di Google Classroom, mohon diisi. Baik. Terima kasih, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mariano. Terima kasih Pak Mar. Ya. Sampai besok berarti ya? Sampai besok, Bu. Siap. Terima kasih. Besok saya pray dulu ya. Lihat Ya, Bu, rekaman nggak apa-apa, aja. Bu. Nanti saya rekam kok. Oke, Pak Mariano, Pak terima Mar, kasih. Bu Ilma belum nanya tuh, tadi mau nanya. Iya, Bu Ilma gimana? Saya dari apa? Absennya Pak Mar, absennya di mana, di Di WA? Google Classroom. Oh, di Google Classroom. Ya, supaya kita sebagai siswa sekarang di Google Classroom. Siap, Bukan sebagai guru. siap. Berarti Oke. dan untuk rekap video ya? Iya, betul. Sudah, dan ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Hanya Pak Marena mau saya ngorekennya resep ya. Iya. Kalau udah tua mah cepat lupa. Tapi banyak yang ininya, banyak yang Masih muda Bu Tini mah. ke sekolah, pensiun. Semangatnya luar biasa. Salut. Ya udah, gitu aja. Halo Bu Devi. Makasih. Udah masuk tapi keluar deui. Jadi belum mengikuti. Suaranya belum keluar Bu Dev. Ya. Halo. Wah. Ya. Aman, aku Ya. ini gimana maksudnya gimana ini saya buka Google Classroom-nya. Buka Kalau Google udah Classroom. Ini ada checklist Bu. Oh, nanti ada checklistnya Oh, markdown-nya checklist ada. saja. Ya. Yang ujung ini checklist. Oh ya, ada markdown tulisannya Bu. Baik Bapak Ibu, kalau mau meninggalkan ruang Jimit, dipersilakan.
Terima kasih, kita ketemu lagi besok ya. Ya, terima Oke. kasih Pak Mario. Ya, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Mariono. Ya, Pak Iskandar baru datang nih. Gimana Pak Is? Pak Iskandar Baru mana? Ini aku lah. Semangat, Pak Izin Is. live Mariono. Sudah hadir. Iya. Terima kasih ya Pak Mariano. Ya Bu. Mohon ya, izin live. Oke, ya Bu Ilma. Dah, Pak Darwin. Ya, baru Ayolah, masuk juga udah Bu Ilma. yang terlambat mah belakangan masuknya. Pak Iskandar mah harus neraktir kopi. Ah. Kalau mau ngulang kudu traktir. Link absensinya di Google Classroom saya nggak lihat. Belum muncul Pak, belum muncul. Oh, belum. Memang belum saya buat Pak, belum saya masukkan. Siap. Oke. Bentar lagi lah Ya. sama. Ya. Terima kasih ya Pak Mar. Oke, yuk Sampai Dari. ketemu. Tuhan berkati. Iya, sama-sama Pak. Tuhan berkati.